Nah, kita hari ini Islam, kita tinggal menjadi orang Islam, istri kita Islam, anak kita Islam, tetangga kita Islam, lingkungan kita Islam, tapi belum tentu kita mati Islam. Hari ini kita Muslim, kita bicara kita tentang Muslim, teman-teman kita sebut Muslimin. Hari ini semua aktivitasnya seorang Muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tapi belum tentu kita ini mati dalam keadaan Islam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan kita jangan pernah lupa berdoa kepada Allah agar dikekalkan hidayah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Kita minta diberikan hidayah. Kita mati dalam keadaan beragama Islam. Bila perlu lisan berucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah seindah-indah kalimah yang kemudian keluar dari lisan seorang hamba. Masya Allah, banyak hal-hal yang ditampakkan Allah untuk mengingatkan iman kita. Kadang kita nonton TV, ada berita seorang kiai kampung, Kiai Ahmad Qayyumawi, tiba-tiba kuburannya runtuh karena hujan, tiba-tiba harus kemudian dibongkar. Ada Allah, Masya Allah, mafa'al di daerah Madura. Luar biasa. Ini ayatan min ayatillah, dan ada kekuasaan Allah. 3 tahun meninggal dunia, tapi jenazah masih utuh, tidak berbau, bahkan kain kafan tidak rusak sama sekali. Masya Allah. Sang anak hanya merinding, menitikkan air mata ketika menceritakan ayah yang merawat dia, mengurus dia, kemudian harus ketika dipindah, terkejutlah sampai bahkan berita ini nasional. Seorang kiai kampung namanya Ahmad Qayyumawi, luar biasa, rambut masih utuh, tidak ada yang rusak. Seakan-akan Allah ini tahu bahwa ini kekasih, ini yang wafat kekasihnya ini. Ini orang yang meninggal dunia di dalam kubur, dalam barzah. Ini orang yang beliau yang betul-betul menjaga dirinya, menjadi hamba yang dicintai Allah. Sehingga Allah mengirimkan rasa cinta itu kepada malaikat. Dalam sebuah hadis Allah kalau mencintai hambanya, dia sampaikan, dia panggil Jibril. Lalu dia katakan bahwa pada Jibril, aku mencintainya. Dan Jibril meneruskan bahwa Allah mencintai dia kepada seluruh makhluk. Kepada seluruh makhluk. Mungkin juga kepada cacing-cacing di tanah. Bahkan cacing itu kemudian saking tahu ini hamba ini dicintai Allah, tak mau mendekati jenazah ini. Allah, kita tidak tahu bagaimana, kita tidak pernah tahu. Maka pelihara iman ini. Iman ini macam-macam level dalam penciptaannya. Ya. Ada iman yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluknya, imannya bersifat la yazid wala yanqus, tidak naik, tidak turun. La yazid wala yanqus. Ini iman stabil, tetap dalam kebaikan, tidak pernah turun, tidak pun naik, tetap dalam kebaikan. Inilah imannya para malaikat. La ya'sunallah. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat, tidak pernah mendurhakai Allah. Diciptakannya untuk taat sampai kapanpun taat. Itulah malaikat. Ada malaikat yang diciptakan dari dulu bagi rezeki. Maka dari dulu penciptaan sampai nanti tugasnya membagi-bagikan rezeki. Turunkan hujan dari dulu sampai nanti kiamat, tugasnya bagikan turunkan hujan. Ada malaikat yang tugasnya nyabut nyawa, tugasnya nyabut nyawanya. Dan tangan tidak pernah bantah, bahkan tidak pernah salah cabut, tidak pernah daya sunallah. Kalau jadwalnya itu mati ya mati, nggak pernah misalnya harusnya bapak itu yang mati kok salah, nggak. Ini malaikat imannya stabil, la yazid wala yanqus. Ada iman yang kedua, ya. Ini imannya justru parah, yanqus wala yazid, turun terus, nggak pernah naik-naik. Ini setan ini. Tugas dia cari kawan sebanyak-banyaknya biar kumpul bareng-bareng reuni di neraka. Makanya tidak pernah mau taat. Setan itu yang kus imannya, turun terus, meresap ke bawah, dan tidak pernah naik. La yazid, tidak pernah naik. Tidak akan pernah dia taat. Hati-hati, yang imannya tidak pernah naik, turun terus, ya. Berarti dia siap-siap
mau bareng-bareng sama friend. Tuh gue friend, siapa tuh? Setan. Ada iman yang yazid, naik, tidak pernah turun. Sebagai manusia mereka turun, tapi sebagai yang diciptakan sebagai nabi dan rasul naik. Inilah imannya para nabi dan rasul. Allah, makin diuji makin dekat aja sama Allah. Makin sulit hidup makin taat sama Allah. Apapun yang terjadi, imannya yazid, naik, gak pernah turun. Ini yang bikin suatu saat Nabiullah Ayyub alaihissalam membuat sinis setan. Kata setan, Allah, wajar Ayub hambamu yang soleh, wajar Ayub taat samamu, wajar Ayub tidak pernah mendurhakaimu, nikmat hidupnya. Karena Ayub kita tahu sebelum jatuh sakit adalah seorang hamba Allah yang tampan, kaya, anak-anaknya sukses, kebun-kebunnya, ternak-ternaknya, jadi orang kaya. Ayub pun nabi yang terkenal pada zamannya, sangat terkenal, kayanya, tampannya, bahagianya, hidupnya penuh dengan kesejahteraan. Lalu kata setan tadi, coba uji dia. Allah kemudian mengatakan kepada setan, ini hamba yang dipilih min ibadika salihin, dari hambaku yang salih Ayub. Dalam satu waktu saja itu bangunan runtuh dan semua anak-anaknya meninggal dalam sekejap. Ternaknya mati semuanya, hasil taninya terbakar semua. Hebatnya Ayub kemudian diuji, yang tadinya paling nikmat, paling bahagia, paling senang, paling terpuruk, bahkan Allah uji dari ujung rambut sampai ujung kaki, keluar koreng-koreng dari koreng, keluar belatung, busuk baunya. Jadi orang yang dijauhi oleh orang-orang saking sakit yang dirasakan oleh Ayub. Apa yang dilakukan oleh Ayub alaihissalam? Kecewa sama Allah, marah sama Allah? Enggak. Makin taat sama Allah. Ini imannya. Nah, bahkan istri yang mendampingi Ayub alaihissalam ini tidak pernah melihat Ayub berdoa minta sembuh, tidak pernah minta sembuh. Nah, ini kadang-kala sakit kita tidak seperti sakit Nabi Ayub. Tidak ada orang yang sakitnya seperti Nabi Ayub. Sakit kita sedikit, mintanya banyak, minta ampun, merasa paling menderita di muka bumi. Dia sakit gigi nyanyi, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Kok diciptakan sakit, satu mati juga. Nah, sakit. Kalau sudah sakit gigi itu dia merasa paling menderita. Kan sakit yang dramatis itu sakit gigi. Ya. Pertama ada pernah dijenguk orang. Sebuah orang kan, mana bro jenguk? Saya kira Pak, sakit gigi. Wah. Sudah kemudian kalau orang jenguk rasa bersalah. Kenapa? Serba salah kalau jenguk orang sakit gigi. Kupek-kupek, dia banyak makan keras. Buah-buahan, orang sakit gigi tersinggung, macam-macam. Ya. Tapi kalau orang lagi sakit merasa paling menderita, ya Allah. Nabi Ayub sudah pernah minta sembuh. Sampai istrinya bertanya, wahai suamiku, kenapa? Sakitmu ini bukan sakit biasa loh. Ini sakit yang belum pernah diderita oleh orang lain. Sakitmu bikin kakimu lumpuh. Sakitmu membuatmu sekujur tubuhmu mengeluarkan sesuatu yang tidak nyaman baunya. Tapi kau selalu enjoy, nikmat, senyum. Lalu Nabi Ayub ada ide salah, mengatakan kepada istrinya, istriku, sehatku lebih lama ketimbang sakit. Nikmat yang Allah beri padaku lebih banyak ketimbang sulit yang aku rasa saat ini. Rasa-rasanya tidak pantas aku minta kepada Allah kesembuhan, sementara kesehatan jauh lebih banyak aku rasakan. Malu saya minta sama Allah. Itu orang beri. Nabi Yazid air walad, berlinang air mata, berkuah dalam doa, meminta kepada Allah dalam sulit. Malaikat, iblis, Nabi. Nah, kita yang mana? Kalau Nabi Yazid wala yanqus, kalau malaikat la yazid wala yanqus, kalau setan yanqus wala yazid, tidak pernah turun terus. Kita yazid wa yanqus. Kita manusia imannya bagaimana? Naik, turun, turun, naik. Masalahnya naik 10%, turunnya 90%.
datang ke majelis taklim menaikkan iman, menjumpa wajah-wajah orang saleh yang mulia, mendengar nasihat para alim, insyaallah Ustaz Hendi Kurnia, Ustaz dimanapun kita mengaji, datang ke majelis ilmu, dimanapun, dalam rangka menaikkan iman. Karena kita ini iman itu naik turun. Al-iman yazid wa yanqus, yazid bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu naik turun. Naiknya iman dengan memperbanyak ketaatan, jatuh turunnya iman itu dengan banyak yang bermaksiat. Ya Allah. Kalau Imam Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali dalam Nahjul Balaghahnya pernah kemudian mengatakan tingkatan orang beribadah untuk mencapai kesempurnaan iman itu modelnya ada 3. Jadi kalau kita pengen beribadah, ya ternyata ada 3 levelnya, dan level paling bawah itu level orang beribadah karena takut dengan nerakanya Allah. Ibadatul abid bahasanya. Ini ibadahnya orang hamba sahaya. Hamba sahaya itu berbuat karena takut dimarahin sama majikannya. Sama ada orang levelnya baru paling bawah, walaupun dia selamat. Kenapa dia selamat? Dia melakukan ketaatan karena takut masuk neraka. Ngapa bro di sholat? Oh takut kalau dia sholat masuk neraka. Sekali dia sholat sama dengan sehari dalam neraka. Sehari dalam neraka macam 1000 tahun di dunia. Karena miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Tak sanggup, karena kata Nabi, siksa neraka yang paling ringan sebongkah bara api diletakkan di telapak kakinya, meleleh dan mendidih otak. Itu yang paling ringannya. Allah. Jadi kalau dia ibadahnya karena takut masuk neraka, selamat, walaupun paling bawah. Makanya perintahnya dalam Quran itu, ya, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Panggilannya manusia umum. Levelnya belum iman, panggilnya manusia. Ya orang-orang manusia, ya ayyuhan nas, hei manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Kalau kamu melakukan itu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Ayat ini Al-Baqarah 30 terus agak-agak akhir sesudah itu apa? Fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Takut kalian manusia. Perintah pertamanya ya ayyuhan nas. Kemudian di akhir tadi, hai manusia, fattaqun nar, takutlah kalian bersama neraka yang bahan bakar neraka itu nas wal hijarah. Bahan bakarnya itu manusia dan batu. Ya Allah. Bahan bakar neraka itu manusia dan batu. Ngeri dah. Ngeri. Kalau api, kita belajar fisika dasar, air ini nyerap panas berapa hanya mampunya? 100 derajat Celcius. Kalau 100 derajat Celcius dia tidak sanggup lagi, keluarlah kuat, mendidih dia. Bismillahirrahmanirrahim. Punggung panas tadi. Karena air hanya bisa menyerap panas 100 derajat Celcius. Di atas itu bergolak, keluar uap. Baja berapa? Belajar ilmu fisika dasar sejak SD kita 2500 derajat Celcius. Jadi kalau baja sudah panasnya 2500 derajat Celcius, tidak melepor badannya. Ngeri. Makanya orang nempa muat pisau, muat parang, muat golok dari api yang membakar baja untuk kemudian dibikin sesuatu yang bermanfaat. Panas bukan main. Quran tidak mengatakan bahan bakar neraka itu bukan air, bukan besi, tapi manusia dan batu. Batu itu dibelak, ada batu sebesar gajah, bolongkan, bakar 100 derajat Celcius masih kuat. 1000 derajat
derajat Celcius masih kuat, 2500 masih kuat, 5000 masih kuat, sampai kemudian baru dia saking panasnya. Ngeri kalau dia takut neraka. Hanya aneh, adik artis yang tak masuk neraka.